Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil tugas kelompok kami mengenai analisis isu. Kelompok 2, Jabar 15, terdiri dari Dede Yogi Iskandar sebagai ketua kelompok, Din Amalia Putri, Iin Hindun, Edwin Gumilar, dan Risma Riandiani Fauzia. Adapun tugasnya yaitu mengidentifikasi isu dari anggota kelompok, memberikan argumen, lalu membuat analisis terhadap isu tersebut dengan menggunakan pisau analisis dan memberikan gagasan terhadap isu atau permasalahan yang telah dipilih. Kemudian beberapa isu yang kelompok kami angkat yaitu pertama, kasus bullying anak di Tasikmalaya yang sampai menyebabkan anak yang dibully tersebut meninggal, kemudian kasus minyak goreng yang langka dan mahal, lalu ada berita beras bansos yang ditimbun, kemudian yang terakhir ada berita tuntutan status ASN dan P3K. Kemudian dari 4 isu tersebut, kami menggunakan analisis lapisan isu dengan metode USG yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Maka terpilihlah kasus bullying anak di Tasikmalaya dengan skor 13. Dengan penjelasan urgensinya 5 paling mendesak, seriusnya 4 sangat gawat, dan pertumbuhannya 4 yaitu cepat. Berdasarkan hasil analisis lapisan isu menggunakan metode USG, diperoleh isu kasus bullying anak di Tasikmalaya dengan jumlah paling besar dibandingkan dengan 3 kasus lainnya. Dari sisi urgensi, kasus meninggalnya anak karena bullying harus segera diselesaikan karena dikhawatirkan akan terjadi pembiaran sehingga masyarakat menormalkan hal tersebut. Dari sisi perkembangan kasus ini bisa jadi akan berkembang lebih buruk di masa yang akan datang. Karena jika dibiarkan dapat menghancurkan mental generasi muda dan akan berpengaruh terhadap Indonesia ke depannya. Dari keseriusannya, bullying dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental. Oleh karena bulian dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri. Kemudian, kami menggunakan analisis Fishbone untuk menganalisa isu yang kami pilih. Untuk mencari tahu penyebab kenapa sampai terjadi kasus bullying anak di Tasikmalaya. Seperti yang digambarkan di slide, terdapat material yaitu terpapar konten pornografi dan kekerasan. Kemudian dari kurang perhatian, kurang empati, dan kurang percaya diri. Dari metodenya, kurang pemahaman tentang pendidikan seksual, lemahnya pengawasan lingkungan sekitar, penggunaan gadget yang kurang bijak, dan kurangnya pendidikan agama. Yang terakhir yaitu kesenjangan ekonomi dan faktor ekonomi yang lemah. Dari segi faktor yaitu kurang perhatian. Orang tua yang terlalu sibuk menyebabkan anak mencari perhatian dengan membuli temannya. Kemudian kurang empati, yaitu kepribadian yang dimiliki anak tersebut tidak baik sehingga jalinan komunikasi di lingkungan sosialnya menjadi buruk. Dan kurang percaya diri, yaitu kurangnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitar sehingga sulit untuk menjelaskan kondisi yang sedang dialaminya. Yang kedua adalah metode, yaitu kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksual. Orang tua masih belum menyadari pentingnya pendidikan seksual dini untuk anak di bawah umur. Lalu lemahnya pengawasan lingkungan sekolah. Faktor bullying di sekolah yang tidak boleh disepelekan adalah karena kurangnya perhatian sekolah terhadap fenomena bullying itu sendiri. Lalu penggunaan gadget yang kurang bijak. Penggunaan gadget yang kurang bijak disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak dapat mengakses konten kekerasan dan melakukan apa yang anak tersebut tonton. Dan kurangnya pendidikan agama, yaitu dalam mengontrol diri dari pengaruh buruk dan menyebabkan karakter moralitas yang rendah. Faktor lainnya yaitu money. Faktor ekonomi lemah, salah satu penyebab kurangnya pengetahuan adalah faktor ekonomi yang lemah sehingga pengetahuan seseorang menjadi kurang. Dan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan seseorang menjadi pembuli dikarenakan dirinya merasa berkuasa dan dapat menindas orang yang berada di bawah dirinya. Kemudian material, terpapar konten pornografi karena kurang pengawasan orang tua, sehingga anak dapat mengakses konten tersebut tanpa mengetahui apakah yang dilihatnya itu benar atau salah. Lalu kemudian terpapar konten kekerasan, kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak terpapar konten kekerasan dan melakukan apa yang anak tersebut tonton. Perundungan atau bullying harus dihilangkan di dunia pendidikan Indonesia karena memiliki dampak yang serius, yaitu kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang menurun, malu, trauma, merasa sendiri dan serba salah,
menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa atau depresi. Namun, pencegahan bullying tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, butuh sinergi antar pihak untuk mencegah tindakan ini terulang lagi. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu menciptakan lingkungan penuh kasih sayang di rumah, meningkatkan pengetahuan terkait perlindungan di sekolah, membangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut, memperkuat pengetahuan dan ilmu agama sebagai dasar acuan hidup yang baik, membatasi akses penggunaan gadget bagi anak, memperkuat peran orang tua dan lingkungan untuk mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah, dan membuat kebijakan dan sanksi yang tegas terkait aksi perundungan yang ada di lingkungan sekolah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa memiliki etika wawasan yang luas, mampu memimpin, cerdas, dan bijaksana. Seperti quotes dari B.J. Habibie, hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita harapkan dari bangsa lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.